dalam catatan LBH Bandar Lampung kemarin yang baru kami rilis di tahun 2020, bahwa faktor yang paling dominan adalah karena masalah kemiskinan. Pun pemerintah ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jangan hanya membredel pemberitaan-pemberitaan yang justru mengedukasi masyarakat, tapi dalam hal ini pemerintah juga harus meminimalisir hal itu tersebut dengan memblokirnya konten-konten yang berbau pornografi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kasus kekerasan seksual di Lampung meningkat. Sepanjang tahun 2020, ratusan kasus terungkap. Yang lebih miris lagi, pelaku umumnya masih orang dekat korban sendiri. Pemirsa, berikut catatan kasus mengenai kekerasan seksual meningkat. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan di Lampung meningkat. Data Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandar Lampung mencatat sepanjang tahun 2020, ada sekitar 160 kasus lebih yang terungkap dan diproses hukum. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 140 kasus. Secara nasional, kasus kekerasan seksual juga mengalami peningkatan kecuali di tahun 2016. Catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2015, jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 321.752 kasus. Angka tersebut turun pada tahun 2016 yakni 259.150 kasus. Sementara di tahun 2017, kasus kekerasan seksual mencapai 348.446 kasus, kemudian meningkat menjadi 406.178 kasus pada 2018. Angka tersebut kembali naik di tahun 2020 yang cukup signifikan, yakni 431.471 kasus. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat, hingga 25 April 2020, terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami wanita dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya, terduga pelaku kekerasan seksual justru orang dekat yang seharusnya melindungi korban dari pelaku kejahatan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, baik pemirsa, kita akan membahas kasus kekerasan seksual meningkat dengan narasumber yang telah hadir di studio kita, Bang Hendy Gustarianda, selaku Divisi Ekosop LBH Bandar Lampung. Halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi, Mbak. Ketemu lagi kita ya. Tentunya pasti ada kasus ya kalau kita ketemu lagi di sini ya. Saya harap Bang Hendy nggak bosan lihat saya. Siap. Bagaimana Bang, untuk masalah ini, kekerasan seksual itu meningkat. Ini selalu menjadi perbincangan, bahkan hampir tiap tahun ini ironisnya selalu terjadi. Bagaimana LBH sendiri melihat kasus seperti ini? Ya, catatan LBH Bandar Lampung sepanjang tahun 2020 bahwa ada 6 kasus yang ditangani oleh LBH Bandar Lampung. Nah, itu bervariasi, ada pelecehan seksual terhadap anak ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sedangkan highlight-nya adalah bahwa berdasarkan catatan kami sepanjang tahun 2020 di Provinsi Lampung ini setidaknya ada 163 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nah, itu kan kasusnya meningkat dari sebelumnya di tahun 2019 yang dalam catatannya ada sekitar 140-an kasus kasus serupa gitu. Nah, artinya ini kan menjadi ironi juga di Provinsi Lampung terhadap peningkatan kasus seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Gitu. Dari kasus-kasus yang masuk laporan ke LBH, kasus yang paling menonjol itu kasus apa? Sebenarnya kasus yang paling menonjol dari 6 kasus tersebut, Lampung Timur, apakah kasus Lampung Timur ya, masuk? salah satunya itulah yang menjadi isu yang nasional gitu kan, karena menjadi prioritas juga, karena itu menjadi permasalahan yang seharusnya menjadi yang anak yang diamankan tersebut justru kembali dilakukan perbuatan serupa oleh pengasuhnya. Dalam hal ini adalah oknum dari P2TP2A yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana gitu. Sejauh ini prosesnya sudah? Dalam hal ini kami berkoordinasi dengan jaksa yang menangani perkara tersebut. Saat ini sedang dalam proses pembuktian dalam agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari korban yang menguatkan. Nah, terkait itu ada sekitar 14-15 saksi yang akan diperiksa di Pengadilan Negeri Sukadana.
Sejauh ini LBH apakah mendampingi korban selama persidangan atau selama kasus ini diproses? Ya, sebenarnya proses pendampingan kasus ini ketika pertama kali bergulir adalah sudah didampingi dari proses laporan kepada Polda Lampung, kemudian ketika pelimpahan ke kejaksaan dan saat ini yang di pengadilan, kami juga sudah berkoordinasi dan akhirnya kami dapat mendampingi di pengadilan. Nah, pada saat itu tim advokasinya juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan, langkah-langkah apa saja yang dapat menjerat dari pelaku tersebut gitu. Sebenarnya sudah sampai ke sana kami advokasinya, bahkan kami sudah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga dan NGO juga, termasuk dari LPSK dalam hal ini kan, agar saksi maupun korban itu dapat perlindungan yang sesuai gitu, agar tidak ada intimidasi dari pihak-pihak yang lain. Baik. Selama pendampingan, apakah korban menyebutkan hanya satu pelaku atau bisa lebih? Karena didapat dari berita ini lebih dari satu orang. Ya, kalau sebenarnya keterangan dari korban, ada beberapa oknum yang juga diduga kuat itu ada hubungannya dengan terdakwa ini yang karena kami mendorongnya bukan hanya kekerasan seksual terhadap anak saja dalam kasus ini, tapi juga ada tindak pidana perdagangan orang, karena dari kawan-kawan jurnalis juga sudah melakukan investigasi, ternyata ada salah satu hotel itu tempat dia dalam tanda kutip diperdagangkan terhadap oknum ASN tersebut gitu. Nah, namun faktanya pada hari ini apakah perkembangannya sudah sampai mencakup pengembangan perkara dari perkara tersebut, dari keterangan korban, dari alat-alat bukti yang didapatkan oleh aparat penegak hukum, seperti itu, Mbak. Sejauh ini seberapa terbuka saat korban menjalani persidangan? Apakah korban terbuka menginformasikan siapa saja dan dari A sampai Z untuk kejadian yang terjadi? Sebenarnya kalau korban kekerasan seksual itu bisa dapat dikatakan itu mengalami trauma yang mendalam. Yang pertama adalah terhadap pelakunya itu sendiri, kemudian media juga, mungkin aparat penegak hukum, dengan melontarkan pertanyaan yang dapat menimbulkan dia teringat lagi luka lamanya gitu. Nah, kemudian saya berikan contoh saja ketika di kasus di Kabupaten Lampung Timur tersebut, ketika anak tersebut dalam perkara yang lama ya, sebelumnya kan bukan pada pendampingnya tapi pamannya yang melakukan. Ketika dalam proses pembuktian di persidangan, ketika anak tersebut melihat terdakwanya, dalam hal ini pamannya, dia seperti mengalami trauma yang mendalam, terus itu dia ketakutan, berguling-guling di pengadilan. Nah, itu yang menjadi proses-proses agar anak tersebut tidak hanya mendapatkan pendampingan, juga psikologisnya agar dapat dipulihkan gitu. Berarti kan ini yang korban ini dilecehkan atau istilahnya mendapatkan kekerasan seksual ini dari orang-orang terdekat. Ya. Ini yang ingin saya tanyakan, apa hal yang mendasari ini bisa terjadi dan bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat? Tapi Bang Hendy, kita tahan dulu untuk jawabannya. Sebentar lagi kita akan kembali lagi mengenai perbincangan kita, yakni kekerasan seksual yang meningkat. Usai jeda pariwara berikut. Kasus kekerasan seksual yang terungkap dan diproses hukum mungkin hanya sebagian kecil dari jumlah yang sebesar. Jika merujuk dari jumlah kasus yang ada, hampir setiap waktu perempuan dan anak mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Tidak hanya soal kekerasan, kaum perempuan dan anak terkadang harus dihadapkan dengan permasalahan hukum, mengingat aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender. Sehingga tidak heran jika perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami beban ganda. Norma hukum acara pidana yang masih berorientasi pada hak-hak tersangka dan terdakwa, serta korban yang seringkali tak didampingi oleh pendamping ataupun penasihat hukum. Persoalan lain adalah menyangkut persoalan anak yang juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih di catatan kasus mengenai kekerasan seksual meningkat. Masih bersama dengan Bang Hendy Gustarianda selaku Ekosop LBH Bandar Lampung. Bang, berbicara mengenai tadi bahwa korban dicabuli oleh pelaku yang umumnya ini orang terdekat. Menurut tanggapan pandangan dari LBH sendiri, ini seperti apa motif dari pelaku ini melakukan hal bejat seperti ini? Ya, memang faktornya memang pelaku ini rata-rata memang orang terdekat, kerabat terdekat, dan dapat dikatakan bahwa ada relasi kuasa di sini, ketimpangan dari struktur itu sendiri gitu. Nah, dalam catatan LBH Bandar Lampung kemarin yang baru kami rilis di tahun 2020, bahwa faktor yang paling dominan adalah karena masalah kemiskinan. Nah, dalam hal ini bukan karena masyarakat itu miskin kemudian terjadi tindak pidana pelecehan seksual. Tapi Kesalahan apa yang sangat dominan? karena adalah dari faktor dari pemerintah itu sendiri mengapa sehingga menjadi masyarakat ini menjadi miskin. Nah, itu kan karena saya menarik pendapatnya dari beberapa jurnalis, khususnya saya mengutip dari beberapa jurnalis yang mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah karena adanya ketimpangan struktur yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya karena faktor masyarakatnya itu sendiri yang miskin. Kenapa dia miskin? Karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya faktor-faktor yang setidaknya itu salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Seperti itu, Mbak. Lantas dari pandangan LBH sendiri untuk cara menghentikan kasus-kasus seperti ini yang sangat menimpa perempuan, karena dianggap perempuan dan juga anak ini merupakan makhluk lemah gitu. Sebenarnya ini dalam hal kasus seperti ini bagaikan suatu fenomena gunung es seperti itu kan. Karena beberapa case korban itu tidak berani untuk membuka dirinya, tidak berani untuk berbicara kepada rekannya, karena memang ada relasi kuasa tersebut, ada intimidasi dari pelaku agar tidak untuk berbicara. Nah, namun ini kan bakal terjadi terus berulang-berulang kan. Nah, ini kan menjadi catatan juga bagi pemerintah yang di tahun kemarin sudah mengeluarkan RUU PKS dari prolegnas prioritas, dan alhamdulillah di tahun ini, di awal tahun, mungkin menjadi sambutan baik bagi para penyintas dan juga bagi lembaga-lembaga yang fokus terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Ini juga menjadi langkah yang harus terus didorong agar pemerintah ini cepat mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, itu kan sudah 8 tahun ini berjalan tapi tidak gol-gol gitu. Sedangkan Omnibus Law yang baru beberapa tahun saja yang 1000 sekian halaman itu dengan mudahnya langsung cepat digolkan oleh pemerintah dan DPR. Bagaimana dorongan LBH sendiri untuk membimbing korban agar korban ini mengakui, istilahnya menceritakan semua kejadiannya atau membuka lebar, membeberkan? Nah, kalau untuk itu sebenarnya resource di LBH itu, sumber daya di LBH mayoritas masih dalam hal tahap belajar untuk menggali, untuk melakukan trauma healing terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Tapi kami memiliki beberapa jaringan untuk melakukan advokasi bersama untuk melakukan apa yang harus dilakukan gitu agar si korban ini dapat setidaknya bukan pulih ya, tapi berangsur membaik gitu dari tindakan-tindakan si pelaku. Sebelumnya Anda juga bilang bahwa ini juga terjadi karena peran dari pemerintah juga. Dari pandangan LBH sendiri, bagaimana penegakan hukum mengenai kasus ini? Ya, mengapa saya katakan dari pemerintah itu sendiri? Di Lampung Timur itu sendiri ada Perda Kabupaten Layak Anak, dan juga di tahun 2019 dan 2020 kalau tidak salah itu mendapatkan notabene kabupaten kota layak anak dan ramah HAM. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan, layak anaknya di mana gitu kan, ramah HAM-nya di mana gitu. Sedangkan dalam prosesnya banyak terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Apalagi di Kabupaten Pringsewu itu sendiri juga ada juga tuh yang kemarin ternyata itu ada guru mengajinya yang notabene harusnya mengajarkan kebaikan gitu terhadap muridnya. Namun
Namun justru melecehkan dari, nah itu kan menjadi permasalahan problem yang ada di masyarakat. Nah, jangan sampai kebijakan-kebijakan itu hanya formalitas belaka saja. Apakah karena rendahnya hukuman yang diberikan untuk pelaku? Sebenarnya kalau di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu ancaman hukumannya itu sampai 15 tahun dan dapat ditambah sepertiga apabila pelakunya orang tua atau wali asuh dan pengasuh dan wali yang lain-lain. Nah, itu kan, dan bahkan sampai ancamannya sampai hukuman mati gitu kan. Nah, dan terbaru adalah dengan Presiden mengeluarkan PP nomor 2 di tahun 2020 ini tentang hukuman kebiri gitu. Nah, terhadap hukuman kebiri bagi predator anak itu sebenarnya sudah ada putusannya di tahun 2019 di PN Mojokerto. Nah, terkait ini kan masih dalam hal pengkajian lebih lanjut terhadap eksekusinya harus seperti apa gitu. Yang ingin saya tanyakan juga, kasus ini sering sekali terjadi, bahkan tiap bulan ini selalu ada, apalagi LBH juga banyak sekali kasus yang laporan mengenai ini ya, selain perempuan dan juga anak. Bagaimana cara mengatasi ini agar ini bisa diminimalisir istilah itu, menurut pendapat dari LBH sendiri itu bagaimana? Tapi kita tahan dulu ya Bang Hendy ya. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di catatan kasus mengenai kekerasan seksual meningkat. Masih bersama Bang Hendy Gustarianda, Divisi Ekosop LBH Bandar Lampung. Perempuan selalu menjadi korban karena mungkin dianggap perempuan ini adalah makhluk yang lemah, terutama juga anak. Selalu menjadi korban, bahkan bukan hanya satu kali saja pelaku melakukan hal bejat yang ini. Menurut dari pandangan LBH sendiri, bagaimana cara membenahi ini agar kasus-kasus ini bisa diminimalisir? Ya, sebenarnya semuanya itu adalah dari semacam perubahan sosial gitu ya. Ketika keterjangkauan akses media, komunikasi dan informasi yang semakin masif, nah itu juga akses tersebut ternyata harus dibatasi karena kita tahu sendiri di sini pun pemerintah ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, jangan hanya memberedel pemberitaan-pemberitaan yang justru mengedukasi masyarakat, tapi dalam hal ini pemerintah juga harus meminimalisir hal itu tersebut dengan memblokirnya konten-konten yang berbau pornografi seperti video-video yang selayaknya tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Nah, itu kan salah satu faktor yang mendorong seperti itu. Seperti kasus artis GA itu kan penyebarannya begitu masif itu kan. Nah, harusnya dari awal pemerintah sudah memblokir atau memblokade dari konten-konten seperti itu. Kemudian juga dari produksi-produksi, karena kita ketahui beberapa negara memang melegalkan produksi pembuatan video seperti itu. Nah, itu kan harusnya diblokir oleh pemerintah gitu melalui Kementerian Kominfo. Berbicara mengenai pidana, pidana juga bagi pelaku. Apakah LBH sudah mengetahui ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual ini diancam untuk berapa tahun? Nah, terhadap ancaman pidana, kalau kita lihat dari Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, nah itu ancamannya adalah minimal 5 tahun sampai maksimal 15 tahun. Nah, kemudian bisa dapat ditambah sepertiga apabila terduga pelakunya adalah orang tua itu sendiri atau wali pengasuhnya dari anak itu sendiri. Jadi, nah, bahkan sampai ancamannya bisa sampai pidana atau juga dengan keluarnya Perpu di tahun 2016 itu juga ada ancaman kebirinya yang kemudian ada peraturan pemerintahnya yang sudah diterbitkan di tahun 2020 ini terhadap proses eksekusi dari hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Untuk kasus yang dari Lampung Timur ini, apakah pelaku sudah mendapatkan ancaman hukuman yang setimpal menurut LBH? Ya, kalau dalam proses dakwaannya itu kami sudah menilai. Dapat berapa tahun untuk pelaku yang pertama, pamannya sendiri? Oh, kalau dalam itu pamannya sudah dapat putusan vonis 14 tahun dari Pengadilan Negeri Sukadana. Nah, kemudian
karena ini prosesnya masih dalam proses persidangan, kemudian untuk yang oknum P2T Oknum P2A kedua, ini kami belum tahu berapa putusannya, biar majelis hakim yang mempertimbangkannya sesuai dengan keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang dimunculkan di persidangan. Apakah tetap diterapkan sama dengan ancaman hukum atau vonisan yang pelaku sebelumnya atau pamannya? Saya kira bisa juga berbeda karena lokusnya berbeda, alat buktinya juga berbeda gitu. Mungkin bisa lebih berat atau ya mudah-mudahan jangan sampai lebih ringan. Menurut pandangan LBH? Sepertinya bakal lebih berat. Oke. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual ini? Karena ini terus meningkat. Menurut pandangan LBH, Ya. pemerintah ini seperti apa? Nah, seharusnya ini ada, kalau di daerah ini kan ada yang namanya Forkopimda. Nah, itu kan harusnya saling bersinergi dan bekerja sama untuk khususnya dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Dinas Perempuan dan Anak. Nah, itu kan yang menjadi lokomotif utama bagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk meminimalisir agar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini semakin minim gitu. Nah, kemudian bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian juga, jangan sampai korban ini tidak tahu arah gitu, bahkan mengalami trauma kembali mengingat masa lalunya dengan saat diperiksa dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih apa ya bahasanya, mengingatkan masa lalu terhadap pelaku itu sendiri gitu. Artinya ada perspektif terhadap korban gitu, karena dalam hal ini korban kan diwakilkan oleh negara, baik itu kepolisian, kemudian kejaksaan, yang kemudian diputus oleh majelis hakim. Lantas dari LBH sendiri melihat dari kacamata LBH, apakah pemerintah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, memperlakukan pelaku atau memvonis pelaku, dan juga sudah sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat? Kalau LBH Bandar Lampung berpendapat sih sampai saat ini belum ada hal yang dapat memberikan, belum ada kepuasan gitu dari masyarakat. Ternyata dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, juga pemerintah juga tidak bergeming untuk melakukan upaya-upaya itu gitu kan. Regulasi kebijakan yang sudah dilakukan hanya sebatas formalitas dengan penganugerahan Kabupaten Layak Anak, Kota Layak Anak, Kabupaten Ramah HAM. Nah, faktanya di lapangan justru itu berbanding terbalik dan kontradiktif dengan apa yang ada di masyarakat gitu. Baik, terima kasih ya Bang Hendy atas informasinya. Kita juga selalu berharap agar kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak meningkat. Tentunya kita juga berharap ini tidak ada lagi kasus-kasus pelecehan pada perempuan dan juga anak. Amin. Dan jangan bosan-bosan untuk kami undang kembali. Siap. Dan semoga tidak ada kasus lain selain ini. Ya, pemirsa, tentu kita sepakat agar aparat penegak hukum di bumi Ruai Jurai ini memberikan tindakan hukum setimpal bagi pelaku kekerasan seksual. Karena seharusnya korban mendapat perlindungan, bukan sebaliknya mendapat kekerasan seksual. Ya pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Nyimas Ranti mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.